Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Hidayat dengan NPM 22170051053 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 7 yaitu Turing Machine dengan mata kuliah teori bahasa dan otomata. Latar belakang diusulkan pada 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian, partial recursive function. Sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan non-restricted language yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif (recursively enumerable set). Model Turing Machine, sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen, pengendali berhingga, dan pita masukan dengan sifat. Panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis, sel yang tidak berisi simbol masukkan akan berisi simbol kosong. Pada keadaan awal, N-sel pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Ini adalah contoh model Turing Machine. Perbedaan FSA dan PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Head hanya dapat digerakkan ke kanan, pita masukan hanya berisi string masukan. Mesin Turing, pita masukan hanya dapat dibaca dan ditulis. Head dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Cara kerja. Cara kerja mesin Turing untuk mengambil bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Definisi formal mesin Turing kerja. Sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Dengan M yaitu himpunannya key, R, gamma, S, B, dan F yang dalam hal ini key yaitu himpunan state, himpunan simbol-simbol input subset dari G termasuk di dalamnya B, R itu himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita termasuk himpunan, fungsi pergerakan yang memetakan key, G, R, key, G, LR, bintang, S yaitu state awal, B melambangkan simbol blank, F adalah himpunan state akhir. Sebuah tab yang dibagi menjadi beberapa sel, setiap sel mengandung sebuah simbol dari beberapa alfabet. Alfabet termasuk mengandung sebuah simbol kosong spesial, ditulis sebagai 0, dan satu atau lebih simbol lainnya. Head berfungsi untuk operasi baca read dan tulis write pada tab dan memindahkan tab suatu sel ke kiri atau ke kanan. State register digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing, diantaranya adalah kondisi awal di mana state register diinisialisasikan. Finite table digunakan sebagai dasar instruksi mesin Turing. Tabel ini akan memberikan instruksi kepada mesin Turing, diantaranya menghapus atau menulis sebuah simbol dan memindahkan head. Terima kasih atas penjelasan dari kuis 7 saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.